habil na kamu kapin na nga na yo. Ya sa pena. Masa buhori kina gintil ko. Telepon buhay raka. Lo. Bari mabu. Bisa kan na? Biasa ngumpul ke abilo ngumpul. Yang mana ya? Dan tadi na ya. Dan nyari kacang. Engkau udah pagar do lah. Gila mana ya? Bon. Hey. Aduh iya tanggawan. Aduh, tetanggap bila na. Bro, beres. Tayo. Beres guys. Tayo. Beres. Udah mah habis nunggu. Aduh, habis berat sejam dah. Saya nunggu nang ada dua aja udah habis. Lagu apa aja habis. Yang berumur kau ini serawanan dua yang rumah. Udah mah hari kan berhubung kita habis dolen jalan lo refreshing lah. Hari kan 2 rezeki tahun baru, coba ntar ke Sarsoji deh mah. Dari nyaman deh ayo. Dari mah. Oleh dia mon semon program baca macam kaki mon lo oleh mon Natal deh ang orang Muslim sedangkan kita orang Islam oleh dia bagian kaki mon tu bagian pajilan pan negara tu Jangan sampai aja oleh kok perlu dingin deh. Ini loh. Itu malam kalau salah pengajian Ibaran Roma. Jangan sampai selalu. Iyan karo yo go canggih yo mundingi tim yang tak go canggih lo ning keluar yo pendapat dari dan Kan ada daya demi kebahagiaan kita daya. Lo apa deh? Daki masalah daki lah deh. Emang kan yuk. Dari Roma. mah. dia mon paman oleh kamu dia ayo lah mangkat yuk. Den. Engking kan itu. Tahu. Ini nadanan terkenal. Ini. Pokon tanggal lebih serokana kaki dari pemborong sampai punte orang. Wis, kala lagasan, lalako. Engkau sebagai keraja, engkau tak oleh nengnang pokon tang alumni gabi, tak oleh ngerayaake hari Natal. Pokon sing ngerayaake hari Natal, kau tu ada tang alumni. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa ya? Dari itu para alumni kita bakal nabur ke sana ya. Selamat masuk. Ya, Assalamualaikum. Tak nangkok.
kepada para alumni saya, tujuan saya mengumpulkan kalian semua, ingin menyampaikan beberapa hal, bahwa sebentar lagi hari Natal akan dirayakan. Maka saya berpesan kepada para alumni agar supaya tidak ada yang merayakan hari Natal tersebut, dan jika ada dari alumni saya yang merayakan hari Natal, saya tidak ridho, dunia akhirat saya tidak ridho. Nasib Nang Surabaya lalu bagi Kiai Abdul Karim. Ya dalam apa boleh cara dia kiai nak bagi. Lah menerima Kiai Abdul Karim lo bagi sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lo nang diri ya. Kita harus andi solusi. Dan ada solusi. Dan semisal kita rasa, tapi dalam bentuk pengeboman bunuh diri supaya kisah orang bubar mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Loh, nyaman dia. Terima. Kaki daerah pakai nyaman ngebom bunuh diri deh. Bunuh diri. Cendi kalau mon bertindak kita nakin motor kelu dah kayak Al-Farisi minta arahan dari mas nyaman ada kian baru kita tindak lanjuti ya. Oh iya dia Nyaman-nyamannya. Bila senyamannya. Kalau ada kufa ya. Dari mana? sore ya, mun bagi engko atau beda bisnis. Pentingnya ada daku ya. Oke lah. Daku kita motor kasan. Tapi cengkok banyak bisnis iya deh ya. Boleh kok benih alumni bisa deh. Kok kan nyaman TV deh Kiai Abdul Karim. Berarti senyaman kok aku cangkolang deh Kiai Abdul Karim. Lo terbaik kok. Lebih kele Kolel, Buhori, Imron Biruti. Dia ada macam mana? Oh iya dia. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk. Motor kan. Ada apa? Barang bentuk pada tamu. Oh ya, suruh masuk ya. Dari mana semua ini? Kebetulan kami semua ini dari Belekum dan juga kami ini adalah alumni dari pondok di sini. Oh, alumni sini ya? Iya. Tahun berapa? Tahun sekitar 98. Oh, 98 ya. Kabar Balukung gimana keadaan di sana? Alhamdulillah untuk semua masyarakat di sana baik-baik saja. Alhamdulillah. Apa keperluan anak-anak ke sini? Maksud kedatangan kami ke sini hanya ingin minta restu kepada Pak Kiai mengenai perayaan Hari Natal di Surabaya. Jadi kami ini semua mempunyai ambisi ke sana untuk melakukan bom bunuh diri. Itu sebagai bentuk dari pengamalan amar ma'ruf nahi mungkar kami. Jadi menurut jenengan bagaimana tindakan kami ini? Apakah nanti mau dilanjutkan ataupun tidak? Begini nak ya.
Pertama, kalian harus tahu bahwa kesemangatan beragama itu harus dibarengi dengan kesemangatan di dalam mencari ilmu agama. Jadi jangan sampai semangat beragama tapi tidak semangat mencari ilmu agama, karena nanti ini akibatnya akan fatal. Satu. Kedua, saya ingin tanya pada kalian semua, ketika kalian tahlilan, baik kecil-kecilan ataupun besar-besaran, pernahkah ada orang Hindu yang mencoba menggagalkan acara kalian? Gak pernah, Kiai. Ketika kalian melaksanakan peringatan Maulid Nabi, pernahkah ada orang Kristen yang mencoba menggagalkan acara tersebut? Gak pernah, Kiai. Ketika kalian melaksanakan tabligh akbar, pernahkah ada orang Konghucu yang mencoba membuat rusuh di sana? Gak pernah, Kiai. Ketika kalian melaksanakan sholat Jumat, bahkan kadang sampai menutup jalan raya, pernahkah ada orang Katolik yang merasa tersinggung sehingga kemudian melakukan bom bunuh diri? Gak pernah, Kiai. Tidak pernah. Jadi semuanya tidak pernah, berarti kita clear. Orang Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu tidak ada masalah dengan orang Islam, tidak mempermasalahkan orang Islam. Sangat aneh dan lucu, tetapi memalukan ketika orang Islam mencoba mencari-cari masalah dengan mereka. Sekarang saya mau tanya lagi kepada kalian, kalau seumpama nanti kalian melakukan bom bunuh diri dan yang mati di sana adalah orang-orang yang melaksanakan Natal yang agamanya adalah Kristen, kira-kira menurut sampean semua, mereka itu mati masuk surga apa masuk neraka? Masuk neraka. Masuk neraka. Tugas setan itu apa? Memasukkan manusia ke dalam neraka. Kalau setan itu tugasnya adalah memasukkan manusia ke dalam neraka, kemudian kalian melakukan bom bunuh diri, dan yang mati di gereja-gereja itu adalah orang-orang Kristen, kemudian mati masuk neraka, berarti tugas kalian itu sama dengan tugas setan, memasukkan manusia ke dalam neraka. Tidak ada bedanya kalian dengan setan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau umat Islam yang di Indonesia ini sebagai mayoritas kemudian semena-mena memperlakukan kaum minoritas, bukan tidak mungkin suatu saat mereka akan melawan. Ketika orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang Katolik yang ada di Indonesia melakukan perlawanan terhadap orang Islam, maka akan terjadi yang namanya perang saudara. Terjadi yang namanya perang saudara umat Islam yang ada di Indonesia dengan umat Kristen yang ada di Indonesia. Dan ini menyalahi prinsip ukhuwah kita yang namanya ukhuwah wataniyah. Mereka orang Kristen yang ada di Indonesia adalah saudara kita, saudara sebangsa dan setanah air. Sekarang saya mau ngajak kalian berpikir, kalau dalam suatu kolam ikan terdapat banyak ikan, kemudian kolam ikan tersebut oleh kalian dikasih racun, ikan mana yang paling banyak matinya? Ikan yang paling banyak, Pak Kiai. Demikian juga dengan Indonesia. Indonesia itu mayoritas rakyatnya adalah beragama Islam. Kalau terjadi perang saudara, maka yang paling rugi adalah umat Islam. Kita kurang apa di negara ini? Sholat kita dengan jumlah yang sangat besar, tidak ada orang non-muslim yang terganggu dengan kita. Sebenarnya Pak Kiai, maksud daripada pelaksanaan bom bunuh diri ke sana itu nanti bukan bertujuan untuk membunuh mereka ataupun memasukkan mereka ke dalam neraka, melainkan tujuan kami semua hanya ingin semua masyarakat Indonesia ini memeluk agama Islam, sehingga tidak ada yang namanya bendera merah putih di Indonesia.
yang ada hanyalah bendera tauhid. Kamu tahu rasanya ini? Apa rasanya ini? Manis Pak Kiai. Kamu tahu rasanya kopi? Pahit Pak Kiai. Begini maksud saya nak. Kopi itu dos, enak bagi kita yang tidak kena penyakit liver. Demikian juga dengan minuman yang manis ini, enak banget. Apalagi dalam keadaan dingin bagi orang yang tidak kena penyakit kencing manis. Tetapi ini air putih, orang yang kena penyakit liver, orang yang kena penyakit kencing manis atau diabetes, semuanya bisa, semuanya bisa meminum. Bendera Arema itu jos bagi orang Malang. Bendera Bonik itu jos bagi arek-arek Surabaya. Tetapi bendera Bonik yang jos bagi arek Surabaya, orang Malang sangat anti. Demikian juga bendera Arema yang sangat bagus bagi orang-orang Malang, tetapi arek-arek Surabaya sangat anti. Mereka berdua ini hanya bisa bersatu di bawah bendera merah putih. Demikian juga bendera tauhid itu oke bagi kita umat Islam, tetapi umat-umat lain yang ada di Indonesia kebetulan yang agamanya berbeda, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan Katolik, mereka tidak akan mau. Maka satu-satunya bendera di Indonesia agar diterima oleh semua pemeluk agama adalah bendera merah putih. Jadi tidak perlu kita menggunakan bendera tauhid di Indonesia. Tauhid tidak harus kita bentuk bendera, tetapi tauhid harus ditanamkan di dalam jiwa. Cukuplah bendera merah putih untuk mempersatukan kita umat Islam dengan umat-umat yang beragama di luar Islam yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulannya menurut jenengan bagaimana ini Pak Kiai? Kesimpulannya adalah biarkan mereka beribadah dengan tenang sebagaimana kita beribadah dengan tenang. Mereka tidak mengganggu kita, maka kita tidak perlu mengganggu mereka. Sehingga mari kita sama-sama memperkuat iman kita sendiri masing-masing, sembari mendoakan mereka yang belum masuk Islam, semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak atas maulidnya Pak Kiai, dan akan kami laksanakan sesuai dengan anjuran Pak Kiai. Kalau begitu kami semua mohon pamit Pak Kiai. Oh ya. Terima kasih. Terima kasih.